wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Harapan Bangsa yang dilaksanakan secara online. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, junjunan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada kesempatan ini kita hanya bisa bertatap muka via online saja. Tapi Ibu harap tidak akan mengurangi semangat kalian untuk mencari ilmu dimanapun dan kapanpun kita berada. Perkenalkan, nama Ibu Widya Puspasari. Ibu mengajar bidang studi fisika, dan pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang pendidikan karakter. Nah, sebelum kita mengenal pendidikan karakter itu sendiri, kita harus mengetahui tentang apa itu remaja. Nah, remaja itu adalah masa periode antara anak-anak dan dewasa. Bahkan menurut BKKBN, nah remaja itu adalah rentang usia antara 10 sampai 19 tahun. Nah, remaja itu merupakan aset sumber daya yang sangat penting buat suatu negara. Kenapa seperti itu? Karena dengan bertambahnya remaja, maka bertambah pula sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Tapi tentunya remajanya yang seperti apa? Remaja yang berkualitas, memiliki budi pekerti atau berakhlak yang baik, sehingga suatu negara itu bisa dikatakan negara yang maju. Nah, dan untuk memiliki sumber daya yang berkualitas baik, maka remaja tersebut harus memiliki atau remaja tersebut itu harus terdidik. Nah, maksudnya seperti apa? Yaitu remaja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sebagai modal. Kemudian remaja tersebut harus produktif. Nah, masa remaja itu merupakan masa yang sangat-sangat rentan. Kenapa? Karena pada saat masa remaja itu memiliki rasa keingintahuan yang lebih besar untuk menjadi atau mencari jati diri, sehingga menimbulkan berbagai macam kegiatan untuk mencoba salah satu dari kegiatan tersebut. Nah, saat ini seringkali terdengar berita terkait perilaku remaja yang tidak baik. Salah satu contohnya yaitu tentang tawuran antar pelajar. Padahal tawuran antar pelajar itu terjadi karena masalah sepele, tetapi karena dibangkitkan emosinya, sehingga terjadilah tawuran antar pelajar. Kemudian tren busana dan mode baik untuk remaja laki-laki maupun remaja perempuan yang semakin hari semakin berkembang, sehingga mau tidak mau beberapa remaja itu mengikuti tren mode atau fashion pada saat sekarang ini. Tapi tidak jarang sebagian para remaja justru menggunakan masa remajanya dengan baik, yaitu dengan belajar dan berperilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sekarang tinggal pilih kalian apakah akan atau termasuk
remaja yang mempunyai perilaku yang tidak baik atau remaja yang mempunyai perilaku yang baik atau remaja yang berkarakter unggul. Nah, kemudian apa sih itu karakter? Nah, karakter itu adalah kepribadian atau bawaan, budi pekerti, kemudian personalitas, watak, kemudian perilaku. Nah, perilaku yang mencerminkan dirinya. Nah, kemudian apa sih Pak remaja yang berkarakter unggul? Nah, remaja yang berkarakter unggul itu remaja yang memiliki atau remaja yang religius. Nah, mampu melakukan hal-hal yang baik, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekarang apa itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama pendidikan karakter menurut Lichkona. Nah, apa itu? Yaitu pendidikan atau segala usaha. Pendidikan karakter menurut Lichkona yaitu segala usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika. Kemudian pendidikan karakter menurut Suyatno yaitu cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pendidikan karakter menurut Kertajaya yaitu ciri khas yang dimiliki individu. Nah, ciri khas tersebut itu mendorong seseorang untuk berucap, bertindak, bersikap, dan merespon sesuatu. Kemudian pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi yaitu kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Nah, misalnya itu kejujuran seseorang. Penguatan karakter dalam konteks sekarang ini itu sangat relevan. Kenapa? Karena dengan penguatan pendidikan karakter itu dapat mengatasi krisis moral yang terjadi pada saat sekarang ini. Apa saja krisis moral yang terjadi pada saat sekarang ini? Contohnya seperti pergaulan bebas, kemudian maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, kemudian kebiasaan mencontek, terus pornografi, kemudian perusahaan atau perusakan milik orang lain. Nah, sudah menjadi masalah sosial yang pada saat ini itu belum dapat diatasi dengan baik atau belum dapat diatasi dengan tuntas. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan karakter. Ada 18 butir nilai pendidikan karakter. Nah, yaitu religius, kemudian jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, kemudian menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, kemudian peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter itu telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan warga negara secara menyeluruh. Pendidikan karakter itu memerlukan metode yang khusus, yang tepat agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai.
Nah, di antara metode pembelajaran yang sesuai untuk pendidikan karakter itu adalah metode keteladanan, kemudian metode pembiasaan, dan metode pujian atau hukuman. Pendidikan karakter itu bertujuan untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter kuat. Pendidikan karakter itu adalah pendidikan budi pekerti plus. Dalam artian itu melibatkan aspek pengetahuan, kemudian aspek perasaan, dan aspek tindakan. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, maka akan melahirkan generasi penerus yang memiliki cerdas emosi. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan generasi penerus menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi kehidupan yang akan. Terdapat 9 karakter yang berasal dari nilai-nilai universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran atau amanah, juga diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong, juga bekerja sama, kemudian percaya diri dan pekerja keras. Nilai luhur selanjutnya yaitu kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan terakhir itu karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter tersebut itu diajarkan secara sistematik dalam model pendidikan holistik. Nah, menggunakan metode knowing the good, kemudian feeling the good, dan action the good. Knowing the good itu bisa diajarkan dengan mudah, karena feeling the good itu mengajarkan pengetahuan yang bersifat kognitif saja. Nah, setelah knowing the good diajarkan, para remaja itu ditumbuhkan feeling the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebaikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat baik tanpa harus terpaksa. Nah, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang tersebut akan terus melakukan kebaikan. Setelah terbiasa melakukan kebaikan, maka acting the good itu akan menjadi kebiasaan seseorang. Dasar pendidikan karakter ini itu harus diajarkan mulai dari usia anak-anak, sehingga ketika anak tersebut mulai usia dewasa atau remaja itu akan memiliki kepribadian yang baik. Nah, apa sih dampak pendidikan karakter? Nah, dampak pendidikan karakter itu terhadap keberhasilan akademik atau sekolah, salah satunya yaitu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dengan baik, kemudian menurunkan perilaku negatif siswa. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan tentang pendidikan karakter. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, sehingga kita menjadi manusia yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku calon siswa SMH Harapan Bangsa?
Dalam kegiatan perkenalan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tazkiyah Himatul Ulia, saya adalah guru tahfiz dan pembiasaan. Maka dari itu, saya akan memperjelas atau memberikan paparan tentang program tahfiz dan pembiasaan. Untuk tahfiz, di sini ada namanya kegiatan setor dan murojaah. Dan setor murojaah ini ada kelompoknya setiap anaknya, sehingga anak akan menyetorkan yang dia hafal kepada pembimbingnya. Setelah itu dalam kegiatan tahfiz pun ada target yang harus dicapai oleh setiap anak. Yang pertama untuk kelas 10 dari juz 30 pastinya, tapi dari surat An-Nas sampai Ad-Duha. Setelah itu untuk kelas 11 melanjutkan dari Ad-Duha sampai Al-Mutaffifin. Untuk kelas 3 melanjutkan dari Al-Mutaffifin sampai An-Naba. Sehingga nanti di akhir pembelajaran kelas 3 akan ada ujian 1 juz 30. Dan juga dalam program tahfiz ini ada program takhusus, di mana setiap tahunnya mereka menambahkan hafalannya 1 juz. Jadi ketika lulus dia mendapatkan hafalan sekitar 4 juz. Untuk pembiasaan programnya dilaksanakan setiap pagi, yaitu membaca Al-Ma'surat. Pembiasaan yang lainnya ada doa setelah tahajud, doa setelah duha, doa setelah witir, dan mungkin ada zikir setelahnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kenapa sih adanya program ini? Program ini diperuntukkan untuk anak-anak bisa menjadi anak-anak yang lebih berakhlakul karimah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi anak-anak SMP dan SMA PAN yang ada di wilayah Cijeruk. Tidak lagi dan tidak bukan kedatangan saya dari Polsek Cijeruk karena ada suatu undangan dari pihak sekolah, itu untuk mengisi masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa SMP dan SMA kelas 10. Mudah-mudahan keterangan saya dari pihak kepolisian Polsek Cijeruk untuk mengisi masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut nanti bisa berguna bagi adik-adik siswa SMP dan SMA Harapan yang ada di Cijeruk ini. Tidak lain dan tidak bukan, materi yang akan saya sampaikan yaitu masalah penyalahgunaan narkoba, pengenalan terhadap jenis-jenis narkoba untuk siswa-siswa di SMP dan SMA Harapan. Kita mulai materi tersebut. Mudah-mudahan bisa berguna bagi anak-anak yang berusia rentan akan menginjak usia remaja yang sedang akan
mengikuti pendidikan di SMA Harapan Bangsa tersebut. Kita simak materi yang akan kita sampaikan. Perlu perkenalan enggak? Adik-adik sekalian ini. Oke ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Mujianto. Saya tugas di kepolisian sektor Cijeruk, angka 3. Jabatan saya sebagai kanit Reskrim Polsek Cijeruk, dan kebetulan saya di Polsek Cijeruk ini belum begitu lama, baru kurang lebih 2 minggu. Tapi semoga aja perkenalan ini membawa berkah dan membawa hikmah untuk siswa-siswa di SMP SMA ini. Mudah-mudahan maju dan saling sinergis dalam menghadapi situasi pengenalan lingkungan sekolah ini. Mudah-mudahan bisa belajar dengan rajin dan jangan sampai nanti ada godaan-godaan ataupun gangguan-gangguan terhadap siswa-siswa dan adik-adik di SMP dan SMA Harapan ini sampai terjerumus dalam hal baik itu kenakalan remaja, terus terjerumus dalam narkoba, ataupun sampai menjadi anak-anak masuk di lingkungan narkoba. Itu harapan saya dari pihak kepolisian sektor Cijeruk itu berharap sekali, sangat hati-hati. Makanya kita berikan sedikit penyuluhan ataupun bimbingan di bidang narkoba tersebut. Demikian mungkin sedikit perkenalan saya. Kita langsung masuk ke materi. Apa itu narkoba? Narkoba itu sebetulnya narkotika dan psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya, ya, dan dampaknya terhadap kesehatan. Dasar hukum untuk narkoba tersebut, kalau kita kupas itu ada dasar hukumnya, itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkoba tersebut, ya, dan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, ya, tentang narkoba. Yang kedua, itu dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sementara ini anak-anak mungkin menanyakan, apa sih narkoba? Pengertian narkoba sendiri yaitu, ya, kalau narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, ya, bahan adiktif lainnya. Itu kalau untuk pengertian narkobanya. Tapi kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada artinya, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Karena saya memberikan suatu misalnya teori ini, nanti saya kasih detailnya, nanti biar adik-adik sekalian bisa belajar
posisinya mengetahui, paling tidak kalau lebih dalam mengetahuinya itu yang kita harapkan, karena narkoba tersebut di Indonesia itu memang jangan sampailah untuk regenerasi yang muda ini sampai terbawa ke arah sana ataupun masuk untuk memakai atau pengguna atau sampai tergantung. Di Indonesia sendiri paling tidak sudah ada yang masuk ke dalam ranah itu kurang lebih 44 juta penduduk yang telah menjadi korban untuk ketergantungan ataupun yang fungsinya bermasalah dengan narkoba itu. Situ saya sedikit banyaknya berikan suatu gambaran ya situ ya. Nah, narkoba sendiri ini ada poin-poinnya itu dibagi menjadi 3 poin. Untuk narkotikanya itu yang bisa menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit. Untuk psikotropiknya itu merubah mental dan perilaku. Untuk zat adiktifnya itu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan untuk manusia ya. Pembagian dari narkoba tersebut ya berdasarkan untuk alami ataupun berdasarkan efek yang ditimbulkan. Itu berdasarkan asal atau alami itu tanpa adanya proses fermentasi atau isolasi atau produksi lainnya. Contohnya itu ganja, opium, daun koka, dan lainnya. Untuk yang semi sintetis itu melalui proses ekstraksi atau isolasi, contohnya morfin, heroin, kokain. Kalau yang sintetis sendiri itu diproduksi secara sintetis, contohnya amfetamin, sampai berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu itu sudah tertera nanti bisa dibahas ya. Depresan itu berfungsi mengurangi aktivitas, membuat gangguan menjadi tidur ataupun tidak sadar diri. Stimulan itu berfungsi merangsang atau fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja, segar dan bersemangat secara berlebihan. Halusinogen yang menimbulkan efek halusinasi, dapat mengubah perasaan dan pikiran. Golongan-golongan sendiri, golongan-golongan dari narkotika sendiri ya, di antaranya itu ada saya kasih gambaran contohnya ya. Itu narkotika golongan 1 itu ada gambar itu nanti bisa dilihat. Kalau ditayangkan itu tidak digunakan untuk pengobatan. Itu efek yang ditimbulkan ketergantungan, contohnya heroin atau puto, ini ganja. Ini yang kita tanyakan di situ tuh ganja itu daunnya seperti apa namanya? Kalau kita lihat yang belum kita lihat kayak sekalian ya. Tuh, terus ada lagi kokain, opium, menta, opium yang asal, dan masih banyak lagi. Nah, kita nanti ada suatu contoh, tapi tidak semua kita tayangkan karena jenisnya juga agak banyak nanti. Hanya cuman saya berikan suatu contoh-contohnya ada. Yang kedua, narkotika golongan 2 digunakan untuk pengobatan namun efek ketergantungan. Contohnya ada itu morfin dan betadine ya, itu udah ada contohnya itu. Dan yang ketiga itu narkotika golongan 3 digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungannya. Itu udah ada contohnya di situ ya. Ini bagi pengguna, saya berikan suatu gambaran yang lewat itu penyelidikan. Itu caranya seperti itu. Makanya adik-adik kalau sudah dikasih pandangan seperti ini, janganlah nanti mempraktekkan, apalagi sampai masuk di ranah menggunakan apa sampai ketergantungan di situ. Kita dari pihak kepolisian itu berharap sekali jangan sampai mencoba-coba. Kalau bisa mengetahui itu boleh, tapi jangan sampai untuk mencoba. Kalau untuk golongan
psikotropika sendiri itu ada golongan 1 dan golongan 2 karena ini diproduksi ya. Golongan 1-nya itu sangat kuat ketergantungan, tidak digunakan untuk obat. Itu contohnya itu yang salah satunya itu ekstasi yang saya timbulkan di situ. Itu contohnya. Yang lain-lain masih ada. Untuk golongan 2-nya ketergantungan sangat kuat digunakan untuk obat. Kalau untuk golongan yang ketiga bersifat ketergantungan sedang, saya berikan contohnya benilmetrazepam itu. Yang golongan 4 ini yang juga tapi bersifat ketergantungan tapi ringan. Itu saya berikan contohnya. Nanti bisa dibaca lewat kalau zat antidektifnya itu ada beberapa contoh. Yang satu ini inhalan, zat yang terdapat pada lem ataupun pengencer zat itu di tender. Itu ada sedikit sedikit juga banyak juga itu di situ ada zat adiktifnya ya. Yang kedua alkohol, minuman yang mengandung etanol. Yang ketiga itu tembakau, pokok itu ada zat narkoba juga nikotinnya di situ. Empat obat penenang. Yang kelima zat yang menimbulkan halusinasi. Narkoba disalahgunakan. Kalau untuk disalahgunakan karena posisinya ya kalau anak-anak yang rentan itu kan ya cuma sekedar rasa ingin tahu, ya itu sangat bahaya juga. Tapi kalau memang ingin tahu ya cuma sebatas story untuk mengetahui jenis seperti itu, tapi tidak usah merasakan, karena kalau sampai merasakan sampai masuk dalam ranah hubungan seperti itu sangat bahaya. Karena kalau hanya cuma rasa ingin tahu, karena coba-coba penasaran ikut-ikut teman, itu karena sedang bermasalah terus masuk dalam ranah itu. Kalau bisa sampai masalah itu masih bisa diselesaikan tanpa menggunakan narkoba, itu masih bisa. Karena bersifat tren atau ada diterima sama lingkungan, salah pengertian atau mencoba terus ketagihan ya, penolakan atau pengendalian diri gitu ya. Bahaya-bahayanya itu kalau kita tarik untuk menyikapi bahaya narkoba sendiri itu dari segi kesehatan atau dari segi psikososialnya di situ ya. Kalau dari segi kesehatan itu bisa dikupas itu. Di antaranya satu rusaknya organ-organ tubuh, otak, paru-paru, jantung, ginjal itu larinya ke situ tuh kalau masuk di ranah untuk mengkonsumsi dan seperti itu akan tahun akan pasti terkena di organ tubuh di situ lah. Yang kedua itu HIV atau AIDS itu yang dia overdosis sampai di ujung hayat itu yang kematian kalau masuk di ranah sana. Terus dari segi psikososialnya, kalau itu sempat mengkonsumsi seperti itu pasti larinya nanti akan ke dunia kriminalitas. Kalau sudah masuk di dalam ranah dunia kriminalitas itu berarti suatu perbuatan tidak pidana. Seseorang sudah masuk ke dalam ranah dunia kriminalitas itu pasti larinya perbuatan pidana yang dilakukan. Yang kedua kecelakaan lain, kesehatan seksual, tindakan kekerasan ke masalah keuangan, nantinya itu bisa tertinggal dan disharmonisasi keluarga kalau yang sudah keluarga. Saya coba juga untuk ancaman-ancaman hukuman tentu yang ruang lingkup di kena masalah masuk di dalam kemungkinan posisi untuk pengguna, pemilik, memproduksi sekalian itu di sini saya kasih gambaran
2 dan golongan 3 itu sebagai pemilik itu kalau toh memang nanti terbukti melakukan suatu perbuatan tersebut yaitu mendapat ancaman hukuman penjara itu untuk kepemilikan itu hingga ancamannya 10 tahun dan denda sampai 500 juta untuk golongan 1 itu baik kepemilikan, produksi, membawa ataupun mengirim, menawarkan untuk dijual, memberikan narkoba kepada orang lain itu untuk golongan 1 itu ada status masing-masing punya ancamannya sendiri-sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, baik itu dari golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 itu sudah saya berikan suatu tabel untuk pembelajaran. Dan di sini saya sampaikan jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan. Di antaranya yang saya sampaikan ini karena ini bisa untuk ditanam dan dilihat, itu salah satunya itu jenis ganja. Itu termasuk narkotika golongan 1. Saya berikan tayangan gambarnya itu. Yang kedua, medical marijuana itu bunga, bentuk bunga itu ya. Saya berikan contohnya juga. Ini cara penggunaannya dari mulai kalau seandainya seseorang itu rentan sampai dia menggunakan ganja itu paling bentuknya hanya cuma kalau yang kering itu saja digulung seperti rokok itu kalau yang kering itu kalau diisap menyerupai pipa dicampur. Kalau yang masih daun yang enggak kering itu bisa dicampur dengan makanan atau diseduh seperti teh itu. Kalau yang kering pasti diisap seperti rokok. Itu kalau yang ganja, jenis-jenis ganja itu saya berikan suatu contohnya itu ganja yang masih muda. Dampak-dampak pemakaian ganja itu ada segi positifnya dan ada banyak segi negatifnya. Kalau dampaknya pemakaian ganja tersebut untuk dilihat dari segi positifnya, itu memberikan suatu rasa tenang, relax, relaksasi, untuk euforianya tinggi, untuk nafsu. Itu untuk dampak positifnya. Tapi untuk dampak negatifnya itu dari bahasa kedokteran itu anxietas, itu khawatir, cemas berlebihan, mulai gangguan mental, halusinasi, pendengaran atau penglihatan, kehilangan memori jangka pendek, takikardia, jantung yang sangat berdebar, gangguan konsentrasi yang sering terjadi kecelakaan apabila itu menggunakan kendaraan, malas dan tidak bersosialisasi. Yang terakhir itu dampaknya sangat berbahaya, itu bisa penyakit kanker dan paru-paru. Ini gejala-gejala putus kanabis atau ganja ya. Itu gejalanya itu ya udah masuk di ranah seperti itu ya, orang tersebut udah tersinggung bahasa dokternya dan seperti itu, anoreksia, gangguan makan yang berlebih, tidur terganggu, sering tidur, gangguan kolesterol, intestinal atau perdarahan, saluran pencernaan, kenyang malam hari, tremor atau gemetar pada tubuh. Ini kalau itu psikotropika golongan, kalau itu tadi narkoba golongan 1 yang jenis ganja. Ini yang kedua psikotropika golongan 1, yaitu udah ada bentuknya, itu bentuk inek, Jupiter, butterfly, black hair. Itu kalau nanti anak lihat kalau nggak dijelasin posisinya seperti itu, ini sekalian itu ya, dikiranya itu pil nano itu. Kalau kita lihat, kalau kita udah berikan suatu contoh gambarannya, nanti kalau melihat udah bisa kasarnya, oh itu bentuknya seperti itu.
Dan ekstasi sendiri punya efek-efek apabila mengonsumsi untuk masuk ke dalam situ ya, itu bisa menyebabkan rasa gembira yang berlebihan untuk pengguna ekstasi ya, cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat karena ada dorongan dari obat yang dikonsumsi itu, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat dan jantungnya bertambah cepat, pecahnya pembuluh darah kalau memang itu sudah berlebihan hingga tewas, mungkin sampai meninggal dunia. Ini yang masuk di ranah di barang-barang yang sementara ini adik-adik ataupun saudara-saudara bisa kita lihat itu ada di lem ya, itu di lem yang dagangan itu yang di toko-toko itu, di situ juga mengandung yang bentuknya ada zat narkoba. Ini tanda-tanda pemakaian lem itu. Saya kasih contoh anak-anak yang memakai lem itu biasanya ditembak lewat hidung itu, ya, itu tanda-tandanya itu mata merah, berkaca-kaca, berair. Nanti kalau udah masuk dalam ranah itu agak dalam, dia berbicaranya terlambat, bergumam dan tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bahan kimia yang dia pergunakan. Sesak nafas akibat aktivitas pengeleman yang tertutup dari tas ataupun dari plastik, kurangnya suplai O2, sudah spending dan atau mati mendadak akibat spasme otot pernapasan, dan bunuh diri atau depresi itu saya kasih gambar dan contohnya yang sangat berbahaya sekali. Ini di organ tubuh terutama untuk di kepala juga banyak menyerang saraf-saraf atau motorik yang dipergunakan oleh manusia. Di situ udah tertera ya, di bagian ingatan atau memori, stimulan otak itu contohnya di situ. Yang di usia rentan itu ya, di individu yang rentan itu kalau seandainya akan masuk di ranah lingkungan untuk ke narkotik sendiri yang akan masuk ke ranah sana, itu mau menjadi pengguna yang tidak teratur atau yang menjadi orang tersebut kalau sudah masuk di ranah ke narkotik tersebut menjadi ketergantungan. Tapi bisa juga ya, bisa tidak pakai itu juga bisa terjun di dalam untuk masyarakat, di masyarakat itu sendiri. Ini yang resiko penggunaannya juga sudah kita sampaikan. Ini bentuk-bentuk yang lain ya, yaitu heroin dan ekstasi, kemudian juga di situ ini yang bentuknya bentuk tumbuh-tumbuhan, itu yang opium itu contohnya juga tanaman dan daunnya. Terus cannabis itu bunga dan biak ganja tersebut, itu contohnya sudah kita sampaikan dari daunnya sampai ke bunganya ya. Lah mengapa narkoba itu dilarang? Ya memang untuk di agama, ajaran agama pun juga semua agama itu juga mengharapkan penyalahgunaan untuk narkoba itu sendiri. Terus dari kebijakan pemerintah pun banyak peraturan undang-undang tentang narkoba itu memang diatur, diantaranya yang sudah kita sebutkan di depan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yaitu tentang narkoba, merupakan dari Undang-Undang Nomor 3 itu. Dan yang untuk psikotropikanya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Bisa juga menghancurkan tujuan hidup dan masa depan terutama, dan yang lebih besar lagi itu merugikan negara. Itu karena narkoba itu bisa dilarang, itu buat seperti itu. Dan
Dan mengapa itu narkoba perlu dihindari? Itu sangat-sangat perlu dihindarkan karena dapat kerugian bagi si pemakai dan orang lain, ya, terutama terhadap pribadi dan individu, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan bangsa dan negara. Tapi narkoba bisa diperbolehkan dan dipakai hanya untuk kepentingan medis ataupun operasi, untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk penelitian di laboratorium. Nah, kalau untuk posisi pengobatan, narkoba tersebut bisa dipergunakan sebagai terapi adiksi, mengurangi racun yang ada di dalam tubuh, terapi infeksi atau medis, rehabilitasi dan pelatihan mandiri. Dan pencegahan terhadap narkoba tersebut yaitu yang lebih kuat itu ya, untuk memperkuat iman, itu untuk mencegah sampai masuk ke sana. Pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik, hindari pintu masuk narkoba tersebut seperti yang dikatakan aman. Biasanya itu diawali dengan merokok itu karena ada sumber nikotinnya di situ. Mungkin itu bahan yang kita sampaikan, sedikit banyaknya. Kalau kita nanti bahas yang lebih luas lagi, itu nanti masih ada di bentuk-bentuknya yang lain. Tapi ini hanya cuma sekilas karena ini untuk pengenalan buat adik-adik sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan adik-adik sendiri bisa mengenal dan bisa kalau nanti di luarnya itu menemui hal-hal yang seperti itu, udah sedikit mengetahui dari pihak kita memberikan suatu masukan ataukah memberikan suatu informasi yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi tersebut dan yang tersebut berguna bagi adik-adik yang akan menerima pelajaran di SMA Harapan, baik di tingkat SMP maupun di SMA-nya. Mungkin demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
olahraga dan upacara. Kantor Bapak Guru, kita ke kelas 10 IPA. Oke, ini adalah kantor kelas 10 IPA, dimana dengan background putih, hijau, dan hijau IPA. Oke, setelah kita dari kelas 10 IPA, kita ke ruangan staf tata usaha SMA Harapan Bangsa. Ini adalah ruangan staf tata usaha SMA Harapan Bangsa. Setelah dari staf tata usaha, kita sekarang menuju ke ruangan bimbingan konseling. Nah, ini adalah ruangan bimbingan konseling. Oke, dan ini adalah sebuah ruangan laboratorium IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin Allah kita masih bisa bertemu kembali di acara MPLS ini. Tentunya di hari terakhir pelaksanaan MPLS di SMA Harapan Bangsa tahun ajaran 2020. Saya atas nama pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang masih setia mengikuti acara MPLS ini sampai dengan hari terakhir dengan penuh semangat dan antusias. Semoga tujuan MPLS di tahun 2020 ini bisa tersampaikan dengan baik pada kalian dan bisa menjadi bekal di dalam pembelajaran ke depannya. Setelah berakhir acara MPLS ini, kita akan berhadapan dengan tahun ajaran baru. Kita semua akan memulai aktivitas belajar kembali di tahun ajaran yang baru. Walau akan dijalankan secara online, saya harap kita semua tetap semangat demi ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia MPLS, guru, dan semua yang telah ikut menyukseskan MPLS tahun 2020 ini. Semoga kebaikan dan kerja keras kita menjadi amal soleh untuk bekal di akhirat nanti. Amin. Akhir kata, selamat untuk anak-anakku.
siswa-siswi baru. Dengan ini saya menyatakan bahwa acara MPLS tahun 2020 secara resmi ditutup. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan yang pasti tetap di rumah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum